Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika jarak jauh. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Apakah kalian sudah siap? Silahkan buka buku paket, buku catatan, serta alat tulisnya ya. Persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Sebelum kita masuk ke persamaan kuadrat, maka kita baiknya perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada sebuah taman kota. Keliling suatu taman kota yang berbentuk persegi panjang adalah 90 meter. Jika luas taman 450 meter persegi, berapakah panjang dan lebarnya? Perhatikan, jika kita misalkan P adalah panjang, ini adalah panjang dari taman, sedangkan L adalah lebar, ini adalah lebar dari taman tersebut, dan kita tahu bahwa keliling rumus persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah L sama dengan K atau keliling. Karena kelilingnya 90 meter, maka kita tulis 2 kali P tambah L sama dengan 90. Ruas kiri dan luas kanan kita bagi dengan 2, maka ruas kiri menjadi P tambah L dan ruas kanan menjadi 45. 45 itu dari 90 bagi 2. Nah, dari sini kita selesaikan, maka L sama dengan 45, ini P pindah, dia menjadi dikurangi P. Nah, dari yang diketahui yang kedua adalah luas dari taman tersebut, yaitu 450 meter persegi. Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, maka bisa kita tulis panjang kali lebar sama dengan 450. Nah, ini L sudah kita ketahui bahwa L adalah 45 kurangi P. Kita substitusikan ke persamaan yang kedua, L yang di luas ini kita ganti, jadi P kalikan L ganti dengan 45 kurangi P sama dengan 450. Nah, ini kita distributifkan menggunakan sifat distributif pada pengurangan, maka P kalikan 45 dan P kalikan negatif P, maka menjadi negatif P kuadrat sama dengan 450. Kita jadikan persamaan, sebelah kanan kita jadikan 0 ya, maka di sini nilainya akan sama dengan P kuadrat dikurangi 45P ditambah 450 sama dengan 0. Nah, di sini kita ada variabel P, kemudian ada pangkat 2. Inilah yang disebut dengan persamaan kuadrat. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal persamaan kuadrat ini? Itulah yang akan kita bahas dalam bab berikut ini. Ya, jadi pengertian dari persamaan kuadrat secara umum, persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2 dan biasanya ditulis sebagai AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0 dan ABC anggota bilangan real. Bilangan ABC pada persamaan kuadrat disebut juga sebagai koefisien. Bentuk bakunya supaya lebih jelas, kita bisa tulis begini ya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Apa syarat ini disebut persamaan kuadrat? Yaitu syaratnya A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini tidak boleh sama dengan 0. Mengapa? Kalau A sama dengan 0 berarti A dikali X kuadrat 0, A-nya ganti 0 ya, berarti 0 kali X kuadrat, ini hasilnya 0 kan? Berarti tinggal apa? Tinggal BX tambah C sama dengan 0. Kita tahu bahwa tadi persamaan kuadrat itu pangkat tertingginya harus 2. Kalau hanya BX tambah C berarti pangkat tertingginya 1. Maka itu bukan persamaan kuadrat. Jadi syarat dari persamaan kuadrat A-nya mutlak tidak boleh sama dengan 0. Ya. Nah, A, B, C anggota bilangan real. Jadi di sini bukan hanya bilangan bulat tapi ada bilangan real semua bilangan ya. Nah, A, B, C adalah koefisien. A koefisien dari variabel X kuadrat. Ya, A itu yang X kuadrat. Kalau mudahnya A itu di depan X kuadrat ya. B adalah koefisien dari X. Nah, ini yang X itu B.
sedangkan C adalah konstanta. Jadi dia berdiri sendiri, tidak ada variabelnya. Sebagai contoh seperti ini. Apakah persamaan berikut merupakan persamaan kuadrat? Jika iya, maka tentukan nilai A, B, dan C-nya. Kita lihat. Nah, apakah 3x kuadrat dikurangi 7x tambah 5 sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat? Kita tahu bahwa persamaan kuadrat tadi syaratnya pangkat tertingginya harus 2. Nah, kita lihat di sini x kuadrat, pangkat tertingginya adalah 2. Berarti ini ya, dia adalah persamaan kuadrat karena pangkat tertingginya adalah 2. Kalau begitu A-nya berapa? A adalah koefisien dari x kuadrat, berarti A-nya 3. B adalah koefisien dari x, berarti negatif 7. Hati-hati di sini x bukan 7, B bukan 7 ya, tapi negatif 7. Dan C adalah konstanta atau yang berdiri sendiri adalah 5. Itu ya. Sekarang bagaimana kalau persamaannya x kuadrat kurangi x kurangi 12 sama dengan 0? Apakah ini persamaan kuadrat? Ya, karena pangkat tertingginya adalah 2. Ini ya. Nah, berapa A-nya? Nah, x kuadrat, di depan x kuadrat tidak ada angka. A-nya bukan sama dengan 0, tapi sama dengan 1. Karena apa? Karena sebetulnya ini 1. 1 kali x kuadrat kan x kuadrat. Jadi A itu bukan 0, tapi x sama dengan A sama dengan 1. Nah, untuk B juga sama. Ini tidak ada angkanya, bukan berarti 0, tapi dia adalah negatif 1. Di sini ada tanda negatif. Dan C adalah bukan 12, tapi negatif 12. Selanjutnya, negatif x kuadrat ditambah 9 sama dengan 0. Apakah persamaan kuadrat? Ya, karena pangkat tertingginya adalah 2. Berapa A-nya? Seperti tadi, maka A-nya adalah negatif 1. Yang ini ya. Berapa B-nya? B adalah koefisien dari variabel x. Apakah di sini ada koefisien dari x? Bukan x kuadrat ya, tapi x. Nah, tidak ada kan? Kalau tidak ada, maka B sama dengan 0. Dan C adalah yang berdiri sendiri. Yang ini ya, yaitu 9. Jadi A, B, C tidak selalu harus berurutan. Di sini A, maka ini B, yang kedua B, C-nya yang 0. Nah, bukan. Tapi A itu yang koefisien dari x kuadrat, B itu koefisien dari x, C itu yang konstanta. Selanjutnya, apakah 2x tambah 8 sama dengan 0 adalah persamaan kuadrat? Bukan, karena pangkat tertingginya adalah 1. Nah, ini kan tidak ada x kuadratnya. Atau dengan kata lain yang tadi, karena A-nya adalah 0. Karena A-nya 0, maka dia bukan persamaan kuadrat. Nah, sekarang ada istilah akar-akar. Apa itu akar-akar? Akar-akar disebut juga penyelesaian. Jadi, akar-akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat ax kuadrat, ini kurang kuadrat, ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 adalah nilai yang memenuhi persamaan tersebut. Jadi, kalau dimasukkan, disubstitusikan nilai x-nya, maka hasilnya itu sama ya, sebelah kiri dan sebelah kanan dari persamaan itu sama. Contohnya, manakah yang merupakan akar-akar dari persamaan 2x kuadrat ditambah x kurang 3 sama dengan 0? Apakah x sama dengan 2 atau x sama dengan 1? Nah, yang merupakan penyelesaian yang mana? Kita coba. Sekarang kita coba yang A. Jika x-nya sama dengan 2, gitu ya. Jika x-nya sama dengan 2, nah substitusikan x-nya ke persamaan kuadrat yang di atas. X-nya ganti dengan 2, substitusi dengan 2. Berarti 2 kali, nah x-nya kita ganti dengan 2. X kuadrat, maka 2 kuadrat. Ditambah x, x-nya ganti dengan 2. Ditambah 2, dikurangi 3. Tulis aja gitu, kurang 3 sama dengan 0. Nah, kita hitung. 2 kuadrat itu kan 4. Dikali 2, 8. Ditambah 2, berarti 10. 10 kurangi 3, 7. Berarti ruas sebelah kiri adalah 7 sama dengan 0. Apakah 7 sama dengan 0? Salah. Berarti
X sama dengan 2 bukan akar dari 2X kuadrat tambah X kurangi 3 sama dengan 0. Nah, kalau begitu bagaimana dengan X sama dengan 1? Kita substitusikan. Berarti X-nya kita ganti dengan 1. 2 kali 1 kuadrat ditambah X berarti tambah 1 kurangi 3 sama dengan 0. Kita hitung 1 kuadrat adalah 1 dikalikan 2 berarti 2. 2 tambah 1 3. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Apakah 0 sama dengan 0? Benar. Nah, jadi yang merupakan akar-akar dari 2X kuadrat ditambah X tambah 2 sama dengan 0, mana yang merupakan akar? A atau B? Jawabannya adalah yang B, yaitu X sama dengan 1. Nah, demikianlah penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.